Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat-sehat saja di rumah ya, dan jangan lupa jaga kesehatannya. Dan untuk kali ini kita akan belajar matematika materi himpunan, membahas soal ulangan yang kemarin ya. Nah, kelas 7 MTS Nurul Huda Jakarta. Tutor dengan Bapak Andika Setiawan. Dan Bapak ingatkan lagi, jangan lupa absensi di e-learning madrasahnya ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama, nah di sini Bapak langsung kasih contoh soalnya. Nah, yang pertama itu misalkan S ini adalah anggota himpunan yang memiliki bilangan cacah kurang dari 15. Yang A, himpunan A adalah X kurang dari 15 bilangan genap. Ya, B-nya ini anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, selanjutnya tentukan A irisan B komplement. Jadi kalau misalkan dia ini kayak N gini, ini adalah irisan. Kalau C ini ya, C pangkat ini biasanya itu adalah komplement. Ingetin lagi ya. Yang pertama, kalau misalnya ada A irisan B, berarti kamu lihat di anggota A. Anggota A-nya apa himpunannya? Nah, ini kan dia 5 X-nya kurang dari 15 bilangan genap. Berarti bilangan genap yang kurang dari 15. Berarti angkanya apa aja disebutin. Nah, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya. Dan yang B itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, yang ditanya adalah A irisan B komplement. Berarti kita cari dulu A irisan B-nya dulu. Nah, kalau misalnya A irisan B itu adalah cari anggota A dan anggota B yang sama. Nih yang ada tanda merahnya, berarti kan dia sama nih, 2, 4, 4, 6, 8, dan 10 gitu. Nah, berarti A irisan B sama dengan anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Karena yang sama kalau irisan, ingat ya, kalau irisan itu anggota A dan B-nya harus yang sama angkanya. Nah, sekarang kita komplemenin. Nah, kalau misalkan berarti kamu lihat anggota yang S-nya. Nih lihat, anggota S-nya itu tuh adalah anggota himpunan yang memiliki bilangan cacah yang kurang dari 15. Ingat, bilangan cacah. Bilangan cacah itu di awal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan, dari situ kurang dari 15 berarti sampai 14 saja, 0 sampai 14 ya. Itu adalah bilangan cacah. Nah, sekarang kita cari A irisan B komplement. Nah, berarti kita lihat nih, yang tadi yang kamu udah cari A irisan B-nya nih, taruh di sini nih anggotanya. Nah, sekarang kita gabungin sama yang anggota S-nya. Ya, komplement itu kamu lihatnya di anggota S-nya. Kita lihat nih yang sama mana aja. Ada 2, 4, 6, 8 sama 10. Kita tandain nih, kita merahin tandanya. Nah, kalau komplement itu adalah lihatnya di anggota S-nya nih yang warna hitam. Berarti A irisan B komplement itu tandanya yang hitam nih, lihat. Berarti 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 yang kamu masukin ya. Itu berarti A irisan B komplement. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua itu kan dia di sini sama nih bilangan genap. Ya. Nah, kalau misalkan di sini adalah A gabungan B komplement. Ingat, kalau U itu adalah gabungan. Ya, berarti yang kamu cari adalah anggota A sama anggota B-nya dulu.
Nih, anggota A-nya berarti ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kenapa? Karena anggota A-nya tuh kurang dari 15 bilangan genapnya. Nah, sekarang yang B. Yang B anggotanya kan 2, 4, 6, 8, 10. Ya kan? Karena ini adalah gabungan, berarti kamu lihat nih, kan di sini kan yang paling terkecil adalah 2, 4, 6, 8, 10, tinggal tambahin 12, 14. Ini namanya gabungan ya. Kalau gabungan itu anggota A sama anggota B-nya digabungin ya. Dan sekarang kita komplemenin, berarti yang tadi yang kamu dapat nih A gabungan B-nya kita komplemenin sama anggota S-nya. Kamu lihat nih anggota S-nya. Anggota S-nya tetap sama ya, tadi adalah bilangan caca yang kurang dari 15, berarti 0 sampai 14 karena kurang dari 15. Nah, kalau komplement itu kamu lihat di anggota S-nya, kamu samain dulu nih anggota A gabungan B-nya. Nah, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, sisanya ya, yang sisa dari anggota S-nya kamu masukin di sini. Ya, yang A gabungan B komplement. Berarti sisanya ada apa aja angkanya? 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya kan? Ada 13. Selanjutnya ada contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada anggota himpunan yang memiliki bilangan caca yang kurang dari 15. Anggota A-nya adalah kurang dari 15 bilangan ganjil. Ingat ya, di sini adalah bilangan ganjil. Nah, di sini adalah tentukan A komplement gabungan B komplement. Berarti bagaimana dulu caranya? Berarti kamu caranya cari yang A komplement dulu. Nah, kalau A berarti kamu cari anggota A-nya dulu. Anggota A-nya itu berapa dan sama anggota S-nya gitu. Nah, anggota S-nya itu kan tadi 0 kurang dari 15, berarti 0 sampai 14. Nah, A-nya bilangan ganjil, ingat ya, bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, sekarang kita gabungin nih sama yang S. Kita cari yang samanya. Coba lihat di situ, kamu tandain dulu yang merah. Nah, berarti kalau misal komplement A komplement, berarti sisa dari anggota S-nya sisa berapa? Sisa ada angka 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, itu yang ditulis kalau komplement ya, diingetin. Nah, sekarang kita gabungin sama anggota B. Berarti A komplement nih, anggotanya yang tadi nih yang kamu cari, digabungin sama anggota B-nya. Anggota B-nya ada apa aja tuh? Angkanya ada 3, 5, 7, 8 sama 10 kan? Nah, sekarang kita gabungin. Nah, kalau misalnya digabungin, ingat ya, kalau digabungin dari yang terkecil dulu. Kita masukin nih 0, 2, kan di A komplementnya kan yang paling kecil adalah 0, 2, ya kan? 2, terus yang di anggota B-nya ada 3 nih, berarti kamu gabungin di sini 3. Terus ada yang lebih kecil lagi nggak? Oh, 4 nih, kita masukin 4. Di sini di anggota B-nya ada 5, berarti masukin 5. Oh, di A komplementnya ada 6, kamu masukin di 6. Jadi kita gabungin semuanya, kita urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kan ada tuh 7, ya kan? Di sini ada 7, tapi di sini nggak ada kan? Kamu gabungin sini 7, 8, 10, 12, 14. Itu namanya gabungan. Dia kalau gabungan antara dua anggota ini gitu. Nah, sekarang kita cari A komplement gabungan B dan komplement. Nah, kita komplementin lagi nih. Berarti kamu cari anggota S-nya. Nah, yang kamu udah cari nih A komplement gabungan B, kamu cari lagi sama anggota S-nya gitu. Nah, berarti A komplement gabungan B komplement. Nah, berarti kamu lihat nih anggota A komplement gabungan B-nya. Nah, kamu samain sama anggota S-nya. Nah, samain dulu, sisanya apa? Oh, sisanya tinggal 1, 9, 11, 13 gitu ya. Nah, untuk hari ini
dicatat dulu aja, kamu pelajari lagi. Nanti hari Senin kita remedial ya. Nanti hari Sabtu Bapak umumin yang tidak remedial siapa aja, gitu ya. Jadi Senin depan itu untuk remedial. Nah, untuk kelas C, 7C itu kan belum ulangan ya kemarin ya, karena Pak Dedinya nggak masuk. Jadi untuk 7C itu nanti kamu hari Seninnya ulangan, tapi untuk kelas lainnya adalah remedial. Jadi tolong ini dicatat dengan baik, terus dipelajari lagi ya, minimal nilainya 70 ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dicatat video ini dan kamu pelajari lagi di rumah ya. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.